Tes, tes, cek sound. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pagi, Pak. oke, selamat pagi. Cek sound ya. Bisa didengar suaranya Pak Tris dengan jelas. Siap. Bisa. Siap, bisa, Pak. Oke. Kita tunggu teman yang lain dulu ya. Sementara di layar yang sudah join ada 25 anak ya. Kita tunggu yang lain dulu. Untuk gambarnya Pak Tris bisa dilihat dengan jelas. Siap, bisa, Pak. Bisa. 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 Oke. Kita tunggu yang lain dulu. 8B 32 anak. 8A 32 anak. Jadi total 64. Oke. Coba anak-anak perhatikan di layar. Tampilannya Pak Tris bisa dilihat dengan jelas. Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Bisa, Pak. Ini coba yang tampil di layar apa ini? Kuiper, Pak. Oke, Kuiper ya gitu. Berarti sudah bisa tertampil dengan baik ya. Oke, Kuiper School. Kuncinya. Sekarang tampilannya sudah tidak ada ya? Iya, Pak. Nggak ada. Oke. Yang masuk sudah 35. Oke. Coba ditampilkan videonya anak-anak. Kameranya dihidupkan coba. Sebentar saja untuk ngetes koneksinya. Kamera kalian coba dihidupkan. Oke, Nikmatul Afidah sudah muncul sebentar ya. Untuk ngecek kalian ini sudah rapi atau belum ini. Ada yang belum mandi. Ayo yang sudah rapi coba dihidupkan kameranya. Sambil nunggu temannya yang lain. Baru 35 yang masuk. Ayo, mana nggak ada yang menghidupkan? Rian Nabila bisa monitor. Ya, Zaki, Pelda Zaki sudah tertampil. Wis rapi, udah mandi Ki? Ya, Zaki Aulia, Pelda Zaki Aulia. Bisa dengar suaranya Pak Tris, Zaki? Mikrofonnya dihidupkan, Zaki. Bisa, Pak. Bisa. Ya. Bisa dengar suaranya Pak Tris, Zaki? Siap, bisa, Pak. Oke. Sudah mandi loh. Sudah. Oke, makasih Zaki hanya untuk ngetes koneksi ya. Rea, coba Rea mana ini? Nabila. Iya, Pak.
Mana ini kameranya Ria? Bentar, Pak. Oh, belum dandan ya? Isan, mana Hayan? Mikrofonnya belum dihidupkan ya Hayan. Atau saya hidupkan semua ya? Yang lain mana? Belum ada kameranya, nggak ada videonya. Fatoni, mana ini Fatoni? Fatoni. Oke. Selamat pagi Fatoni Putra Kusuma. Sudah tertampil nih. Bisa didengar suaranya Pak Tris? Bisa. Oke ya. Tony Putra Kusuma. Rumahnya mana ini, Tony? Batu, Pak. Mana? Batu. Batu Retno ya. Iya. Oke, koneksinya cukup bagus. Videonya bisa tertampil dengan baik. Oke, terima kasih. Tony. Iya. Ya, Pak. Oke, yang lain. Mana nih? Sela. Mana nih? Sela Ramadhani. Oke, Sela Ramadhani. Videonya sudah muncul di layarnya Pak Tris. Mikrofonnya lah. Iya, Pak. Oke. Sehat, Sela? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rumahnya di mana ini? Belakang SMP 2, Pak. Belakang SMP 2, Bantar Angin. Iya. Oke, bagus koneksinya. Sudah siap mengikuti PJJ ya? Sudah, Pak. Oke, thank you. Iya, Pak. Bisa tertampil dengan baik. Kemudian Vinsa, mana nih? Vinsa Kristi Elsa. Vinsa, halo Vinsa. Nabila Sayana. Matul, mana tadi ini Matul muncul sebentar. Iya, Pak. Masih 36. Jam 7.44. Oke, jam 7.45 kita mulai ya anak ya. Kalau nunggu yang lain nanti malah terlalu lama. Iya, Pak. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Sudah, Pak. Sudah 7.45 ya. Oke anak-anak semuanya, kita mulai saja ya PJJ hari ini. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat untuk kita semua, anak-anak semuanya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Hingga pagi ini kita diberikan kesempatan ya, diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang menjadi tugas kita pada pagi hari ini, yaitu PJJ untuk kelas 8 dan kelas 8A dan kelas 8B. Oke anak-anak semuanya, tidak lupa ya, Pak Tri selalu mengingatkan ya, selalu jaga kesehatan kalian ya.
agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu kesehatan kalian ya. Selalu patuhi protokol kesehatan ya, yang selalu kita dengarkan, selalu kita lakukan setiap hari. Oke anak-anak semuanya, untuk PJJ pada pagi hari ini nanti seperti biasa ya, kita nanti akan mengevaluasi PJJ yang sudah kita lakukan untuk PJJ meeting ke-1 kemarin, kemudian nanti masuk ke materi berikutnya. Anak-anak semuanya, untuk yang pertama, sebelum saya masuk ke materi, mumpung ingat ya, saya mengingatkan anak-anak semuanya sudah membaca surat edaran dari sekolah ya kemarin ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Apa itu isinya? Suruh mengganti profil menggunakan foto menggunakan baju OSIS, Pak. Oke, betul. Jadi fokusnya adalah pada foto profile atau DP ya, atau disebut apa itu yang ada di sosmed kalian. Kalau sekarang yang kita pakai ini apa ini? Pakai platform apa ini? Microsoft Teams. Microsoft Teams. Anak-anak sudah bisa mengganti foto profilnya. Sudah mencoba mengganti atau belum? Sudah. Belum, Pak. Belum saya. Belum, Pak. Oh, nah ini yang di tampilan layar Pak Tris ada 9 anak. Ini semuanya belum ada foto profilnya. Ini beda sudah ada tapi masih foto profil yang lama mungkin ini. Ya. Oke, nanti diusahakan segera diganti ya sesuai surat edaran yang diberikan sekolah ya. Siap, Pak. Mengganti. Iya, Pak. Oke, menggantinya kamu masuk ke akun office yang diberikan ke anak-anak ya. Iya, masuk Pak. ke akun office sana, kemudian masuk ke setting, kemudian bisa diganti foto profilnya. Untuk foto sekarang kan tidak sulit ya. Artinya anak-anak sekarang sudah punya gadget ya, punya HP yang canggih, tinggal foto ya, kemudian tinggal diupload ya. Ya tentunya pakai seragam OSIS. Kalian kelas 8 seragam OSIS kan sudah familiar ya kan. Nah, atau foto selfie ya, intinya fotonya yang jelas ya, menggunakan seragam OSIS. Nah ini masih ada yang fotonya pakai kartun, kemudian ada yang fotonya pakai Upin Ipin, ada yang foto bayi, kan macam-macam ini ya kan. Minimal kalau foto kalian ini foto OSIS, nanti Bapak Ibu guru kan begitu melihat tampilannya kan tahu ya, atau sudah paham, oh ini wajahnya si Zaki, ini wajahnya si Tony, ini wajahnya Abid, ini Hayan, Sheila dan sebagainya. Di tampilan monitor Bapak Ibu guru nanti bisa tertampil dengan baik ya kan. Nah jadi tujuannya bukan apa-apa anak-anak ya, tujuannya bukan hal-hal yang negatif ya, otomatis itu adalah tujuan yang positif ya. Salah satunya yaitu biar Bapak Ibu guru mengenali wajah atau profil kalian. Nah kemudian yang kedua, otomatis menghindari tampilan foto-foto yang di luar regulasi ya, di luar regulasi SOP yang kita punyai. Oke anak-anak, untuk surat edaran bisa dipahami ya? Siap, bisa. Oke, segera ditindaklanjuti, segera dilaksanakan ya. Mutiara Indah Kusuma, Mutiara Indah Kusuma.
bisa didengarkan dengan jelas suaranya Pak Tris ya? Bisa, Pak. Oke, mana ini foto profilmu kok belum diganti? Iya, sebentar. Iya, sebentar. Oke, yang lain juga. Jadi seperti itu, yang pertama pesanan dari sekolahan ya, pesan dari Pak Narno selaku Waka Kesiswaan Waka Kurikulum di sekolah ini untuk BCC pada pagi hari ini. Hal pertama yang harus diingatkan untuk anak-anak adalah menyeragamkan foto profil ya atau DP untuk di medsos yang dipakai anak-anak. Kalau PJJ seperti ini kita pakai Microsoft Teams, nanti segera ditindaklanjuti surat edarannya. Kemudian di grup kelas ya, ada WA ya kan, ada WA kelas yang di grup kelas itu juga diganti dengan DP atau foto profil yang resmi yang berbaju seragam sekolah ya, OSIS ya. Kemudian yang menggunakan GC atau Google Classroom juga seperti itu. Di Viper School juga sama ya, Pak Tes menggunakan Viper School. Di sana foto profilnya macam-macam, ada yang tidak ada sama sekali ya, ada yang kartun dan sebagainya, sangat bervariasi. Nah, untuk platform medsos yang dipakai semuanya diganti dengan foto profil yang resmi ya, kecuali kalau nomor WA yang lain untuk umum, kalau ada lebih dari satu nomor WA silakan. Kalau untuk yang dipakai di sekolah tolong itu surat edarannya dipindahkan. Oke, begitu anak-anak ya untuk materi pertama ya, menindaklanjuti surat edaran yang diberikan sekolah. Oke, anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua, minggu yang lalu atau PJJ yang lalu ya, kita sudah membahas sedikit materi. Kemudian Pak Tris juga sudah mengirimkan latihan atau tugas ya. Bisa dilihat di layar ya anak-anak ya. Iya, Pak. Oke, tugasnya kemarin sudah bisa, saya Pak. Oke. Kemarin sudah saya masukkan ke Viper School ya. Nah, ini hari terakhir hari ini untuk mengerjakannya. Waktu mengerjakannya 7 hari, ya, tanggal 13 sampai tanggal 20. Hari ini hari terakhir ya. Untuk kelas 8A yang sudah mengerjakan ada 27 ya. Masih kurang 3, 2 kurang 5 ini. Sementara yang punya akun di sini ada 33, mungkin ada yang double akunnya. Kemudian kelas 8B yang sudah mengerjakan ada 25 akunnya atau siswanya, ada 34, 2 anak yang double akun ini ya. Oke, bisa anak-anak lihat di sini ya, di monitornya. Jadi belum lengkap, belum mengerjakan semua, segera dikerjakan. Untuk detailnya kelas 8 kelas 8A ini coba diperhatikan di depan di layar ya. Kelas 8A ini yang sudah mengerjakan dan belum mengerjakan ini skornya juga ada di sini ya. Asril ini ada 75, Indah 70, Chelsea 55 ya, kemudian Hikal 70, Tania 85, Lentera, Muhammad Kurniati, Nabila, kemudian Ninjeti 75 ini fokus enggak ini Ninjeti mengerjakannya ini. Norma, kemudian Tiara, Reza, Sivera, Siva, Tio. Ini kalau mengerjakannya sungguh-sungguh ya Tio ya. Sudah beberapa kali Pak Tes amati ini hasil pekerjaan kalian kurang nih. Valerin, Fania, Yuna, Abid, Amalia. Ya, kemudian
Bilha, Elva, Hanif, Laksita, Nikma, Riza, Yonatan, Zahra. Yang belum ada beberapa ini. Nah, ini Chelsea ini double akun sepertinya. Oke, nanti yang double akun bisa matur Pak Tris, nanti yang tidak dipakai saya keluarkan ya, saya delete ya. Oke, ini kelas 8A. Kemudian kelas 8B. Ya. Kelas 8B coba dicermati ini, kelas 8B. Ini yang sudah lengkap ada 25, yang masih proses 1. Yang belum mengerjakannya 8, termasuk yang double akun ini. Oke, ini kelas 8B ini ada Amalia 50, Cinta 80, Fakih 75, kemudian Fatoni 40, Rida 40, Fitra ini coba-coba atau benar-benar mengerjakan ini Fitra ini. Keisha, Kirana, ya, Kirana juga ini, Lintang, Melodi, Michelle, Noval, Ocha, Radit, Rafa, Raihan, Rea. Nah, Rea cukup tinggi ini. Rima, Risma, Silvika, Sela, ya. Kemudian Tandria, Felda, Vinsa, Nadia, Isan 90. Ya, saya kemarin sore mengerjakannya ini habis maghrib. Nah, oke. Anak-anak semuanya kapan mengerjakannya di sini ada waktunya ya. Jadi mengerjakannya tanggal 19 ini, Hayan ini tanggal 19 jam 6.37 ditagih ibu ini pakai dikirim ya. Alright, itu anak-anak untuk tugas yang kemarin ya. Jadi tolong kalau anak-anak ada tugas segera dikerjakan ya. Anak-anak ini nanti nilai yang tertampil di sini adalah nilai rata-rata awal ya. Jadi untuk Kuiper itu untuk mengerjakan latihannya kan ada artinya sekali mengerjakan nomor 1 sampai 10 itu skornya berapa itu tertampil di awal pertama kali mengerjakan. Kemudian kalau belum tuntas artinya belum selesai semuanya benar, diberi kesempatan mengerjakannya lagi. Nah, untuk yang kedua, nah itu nanti skor yang kedua menambahkan. Nah, yang tertampil di sini adalah skor rata-rata pada awal mengerjakan yang pertama kali atau awalnya ya. Nah, jadi kalau ulangan ini sebelum remedi ya. Ini nilai sebelum remedi. Ya. Jadi kasarannya, mudahnya, gampangannya nilai yang tertampil adalah nilai rata-rata. Kemarin kan ada 2 materi, ada 2 tugas yang Pak Tris kirimkan ya kan. Ada 2 materi, kemudian semuanya sudah dikerjakan 2 misalnya ini punyanya Asril ini ada 2 materi yang sudah diselesaikan, kemudian rata-ratanya 75, artinya 75 itu nilai sebelum remedi. Pertama kali Asril mengerjakannya kemudian dapat skornya berapa ya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang kurang dari 80 artinya itu nanti nilai yang belum tuntas ya. Oke, itu yang pertama tentang tugas yang kemarin. Kemudian masih PJJ yang kemarin untuk presensi bisa anak-anak cermati di layar ya. Presensinya ini ada 61 anak yang merespon, yang mengisi presensi. Untuk kelas 8A itu 32, kelas 8B itu 32. Artinya kan 64 siswa, kemudian yang mengisi 61, ada 3 yang tidak mengisi berarti ya. Kelas 8A 32, kelas 8B 29 yang mengisi presensi ya, nomor absennya tersebar di sini. Kemudian ini ada yang terlambat 3. Nah, ini ada yang jujur, ini bagus ya, jujur hanya ngisi presensi saja, berarti tidak ikut PJJ, tidak ikut Pikon, ini berarti hanya ada 4 yang mengisi presensi saja. Kemudian hambatannya yang ditanyakan Pak Tris,
internetnya lambat. Ya. Kemudian kehabisan kuota. Nah, lainnya ada 28. Apa ini lainnya ini? Bervariasi ya. Internetnya lambat. Kemudian kehabisan kuota. Oke, itu untuk presensi yang ada untuk PJJ minggu yang lalu ya, 61 partisipan. Oke, right ya. Untuk hasilnya, untuk presensi ini sudah Pak Tes download ya, jadi Pak Tes tinggal buka di Excel di sini. Pak Tes sudah punya dokumentasi untuk presensinya. Alright, itu untuk yang kemarin ya, tugas-tugas yang kemarin. Atau dicoba dibuka salah satu ya. Saya buka contohnya ini. Saya buka punyanya siapa nih? Rea Nabila, coba. Nah, masuk ke satu profil siswa ya. Hanya untuk contoh saja ya. Seperti apa prosesnya ya, untuk pengerjaan tugas Kuiper ya. Prosesnya untuk Rea kan nilainya rata-ratanya 90, mengerjakannya tanggal 13 jam 6 sore pas sampai habis mandi ini ya. Alright, nah ini untuk Rea nih, untuk Rea bahasa Inggris ya ini ya, untuk pasten. Materinya ada 2 ya, stating event in the past and then writing action and event in the past. Nah ini masuk ke recontext ya. Nah ini contoh yang tugas yang pertama ini, kita lihat sejarahnya, bisa dilihat sejarahnya ya, step by step ya. Nah ini mana tadi? Oh di sini. Nah ini materinya ya, materinya tugas-tugas yang dia punya. Nah ini jadi Rea ini mengerjakannya 2 kali ya. Pertama kali mengerjakannya nilainya 80, terus dikerjakan sekali lagi langsung 100. Sejarahnya seperti apa? Seperti ini. Jadi pertama kali mengerjakan Rea ini salah 2, yang merah-merah ini ya. Ini salah, ini salah. Kemudian ini jam 5.15, kemudian 1 menit berikutnya jam 5.16 Rea ini mengerjakan lagi yang question 2 dan question 6 dikerjakan lagi betul sehingga skornya 100%. Nah seperti itu untuk prosesnya ya, untuk latihan di Kuiper. Nah ini untuk materi yang pertama. Nah, materi yang kedua yang writing action. Nah ini bisa dilihat sejarahnya. Rea mengerjakannya sekali langsung dapat 100. Nah kita lihat. Nah ini jam 6:02 mengerjakannya langsung dapat 100. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya, detailnya bisa dilihat. Jadi Pak Ted bisa melihat detailnya untuk masing-masing siswa. Yang lain juga seperti itu ya. Mungkin ada yang 2 kali, 3 kali sampai dengan 100%. Nah kemudian nilai 90 ini diperoleh dari mana Pak? Mana tadi Rea tadi? Rea, ini kan skornya 90 ya. Dari mana bisa diperoleh? Ya. Nah, dia kan skor pertama kan 80, skor kedua 100 ya kan. Nah rata-ratanya menjadi berapa? Oke, seperti itu kan. Nah, rata-ratanya menjadi 90. Nah ini di sini nilainya 90. Oke anak-anak, itu yang materi yang kedua ya, untuk apa namanya PJJ yang minggu yang kemarin. Nah oke,
Pak Tris akan masuk ke materi yang ketiga untuk hari ini ya, poin yang ketiga ya. Nah, coba perhatikan di layar. Oke, Pak Tris akan masuk ke materi utama, yaitu recount atau recontact yang kemarin pengantarnya sudah dikerjakan oleh anak-anak ya. Recontact. Minggu yang lalu Pak Tris sudah menjelaskan ya recontact ya, atau text recount ya. Kalau anak-anak pengen bercerita tentang libur di Bali, kemudian kemarin kegiatannya apa saja, ya, itu menggunakan teks yang berjudul, menggunakan teks ya, yang kita sebut dengan genre-nya ya. Genre-nya adalah recount. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, recount teks ya, merupakan salah satu jenis teks. Loh, kok salah satu Pak? Iya, dalam bahasa Inggris kan banyak jenis teksnya ya, sama juga seperti di bahasa Indonesia, ada deskriptif, ada recount, ada naratif, ada report ya, ada procedure ya. Nah, untuk kelas 8 yang kita pelajari adalah recount ya, menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi pada masa lalu ya, pengalaman yang terjadi di masa lalu ya, kalau pengalaman real ya, atau asli atau benar-benar terjadi. Coba anak-anak perhatikan di layar. Halo, anak-anak menyimak semuanya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, bisa dilihat dengan jelas tampilan di layar? Bisa, lihat? Pak. Bisa, Bisa, ya? Pak. Oke, coba Siap, Pak. lihat. Bisa, Oke, dilihat di layar ya. Dicermati dulu, oke. Dicermati dulu di layar. Recontact. Ya. Telling about events that have happened to you or other people ya. Jadi kejadiannya itu bisa kejadianmu sendiri, apa yang kamu alami sendiri, bisa juga yang dialami oleh orang lain. Selama itu kejadian terjadi di waktu lampau. Nah, coba anak-anak perhatikan yang kuning ini, di kuning. Kalau kita bicara teks, itu artinya satu bacaan ya, satu bacaan begitu ya, dari judul sampai terakhir ya, paragraf terakhir ya, itu namanya teks ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan teks. Nah, jadi satu bacaan. Nah, oke, perhatikan anak-anak. Seandainya ini adalah satu bacaan, ya, perhatikan. Nah, kemarin di tugas pertama itu ada istilah generic structure, ya, ada generic structure di paper kemarin, mengenal generic structure dari recount text. Nah, perhatikan di anak-anak. Ini yang kuning ini anak-anak ya, yang kuning. Nah, itu kita sebut dengan generic structure. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Kerangka karangan ya. Ya, kerangka karangannya. Yang pertama di sini otomatis ada apa ini? Title. Title apa artinya? Title. Judul, Pak, judul. Judul. Ya, dalam satu bacaan itu pasti ada judulnya, ya kan? Oke, judul. Nah, setelah judul masuk ke paragraf pertama. Nah, paragraf pertama itu menceritakan apa? Ya, disebut dengan orientation. Orientation. Kalau misalnya liburan di Pulau Bali. Nah, orientasinya bagaimana? Orientasinya ya secara garis besarnya. Minggu yang lalu saya liburan ke Bali bersama keluarga saya. Nah, itu kita sebut dengan orientation, pengenalan awal. Nah, kalau di sini di contoh ini, my friend and I went to the beach on Saturday. Judulnya di pantai. Teman-teman dan saya
pergi ke pantai pada hari Saturday, ya, Sabtu. Nah, berarti ini mau bercerita tentang pergi ke pantai pada hari Sabtu itu. Nah, itu kita sebut dengan orientation. Lah, pas ke pantai itu terjadi apa saja? Nah, itu namanya event. Events, ya. Bukan event ya, events. Ya. Jadi eventnya apa saja? Ya. Selama di pantai itu eventnya apa saja? Otomatis selama di pantai itu kan tidak hanya ada satu kejadian ya. Pasti ada kejadian-kejadian yang beruntun ya. Pertama bayar karcis, kemudian masuk, kemudian berjalan-jalan dulu di pantai. Nah, pas berjalan-jalan di pantai ada temannya yang jatuh masuk ke air laut misalnya. Nah, itu kan juga kejadian ya. Kemudian ada temannya yang menolongi malah ikut jatuh ke laut. Nah, itu masuk rangkaian kejadian. Nah, setelah itu ganti pakaian dan sebagainya. Itu namanya event atau series of event. Nah, yang terjadi pada waktu itu. Kalau di contoh teks ini, selagi kita di pantai, ya, pada saat kita di pantai, ya, berenang. Kemudian setelah berenang apa? Yang di pantai itu mainan pasir itu apa namanya? Yang membuat candi atau membuat benteng dengan pasir itu ya, biasa mainan di pasir itu. Kemudian setelah berenang, setelah bermain-main dengan pasir, kemudian hujan, kemudian siap-siap pulang. Lah, ini serentetan kejadian, kita sebut dengan event ya. Nah, setelah event ya otomatis ada endingnya atau ini optional ya anak-anak ya. Optional itu artinya bisa ada bisa tidak ya. Kesimpulan dari tadi ya, kesimpulan dari liburan kita di Bali tadi ya. Kesimpulannya bagaimana? Kalau tadi menceritakan liburan di Bali ya, kesimpulannya walaupun melelahkan, liburan kemarin sangat berkesan. Nah, walaupun menghabiskan uang yang banyak, liburannya sangat menyenangkan. Nah, itu merupakan ending atau kesimpulannya atau kesannya ya. Ya. Jadi yang kuning ini kita sebut dengan generic structure atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kerangka karangannya ya. Nah, seperti itu. Oke. Bisa dipahami anak-anak ya? Siap. Siap, Pak. Ada Siap, Pak. pertanyaan? Oke. Dari Siap, sini ada pertanyaan atau ada yang tanyakan dulu? Silakan kalau ada yang bertanya. Sementara sampai dengan penjelasan atau explanation about generic structure ya, tentang kerangka karangan ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Di layar Pak Tris yang bergabung ada 47 siswa. 47 siswa. Artinya ada 14 plus 3, ada 17 anak yang belum join ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya Pak Tris lanjutkan dulu ya. Oke, anak-anak semuanya sampai dengan rekonteks. Nah, anak-anak semuanya coba perhatikan di layar, di bacaan at the beach ini. At the beach ini. Kalau anak-anak mau menceritakan kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi pada waktu lampau, pola kalimatnya ya. Pola kalimatnya kemarin kita memakai tenses apa? Past tense. Past tense atau simple past tense. Nah, ciri khasnya apa simple past tense itu?
Coba anak-anak dilihat di sini. Di kalimat pertama ini, ciri khasnya apa ini? Ada kata pergi, Menggunakan ya kan? dua. Menggunakan Ya, verb ada dua. kata ada kata pergi. Pergi ini adalah kata kerja atau disebut dengan verb ya. Ya, verbnya itu harus bentuk kedua. Ada kata when. Lah bentuk pertamanya apa ini when ini? Go. Go. Ya, go. To. When. Bentuk keduanya when. Bentuk ketiganya Gone. Kon. Oke, gone. Artinya yang kita pakai adalah yang bentuk kedua. Wah. Oke. Kemudian kalimat yang kedua. Ciri khasnya kalau ini bentuknya lampau, ada kata apa ini? While we were at the beach, we had a cool swim. Ada kata were. Were ini adalah to be. Ya, to be dalam bentuk lampau. Loh, kok pakai to be, Pak? Nggak pakai kata kerja, Pak? Iya, karena kalimat ini adalah kalimat nominal, tidak ada kata kerja. Yang ada adalah at the beach. At the beach itu keterangan tempat. Nah, kalau tidak ada kata kerja tapi ada keterangan, maka kita butuhkan to be setelah subjek ya. Yaitu to be-nya bentuk lampau. Kalau subjeknya we, maka to be-nya were. Ya, bentuk pertamanya were apa? We are. Bentuk keduanya we were. Nanti kita perjelas lagi di simple past tense ya. Kemudian kalimat ketiga, ada kata apa ini yang menunjukkan past tense? After our swim, ya. After we swim, ya, atau after our swim, we built sand castles. Ya. Sand itu pasir, castle itu apa ya? Benteng atau candi ya? Tanah. Castles. Ya. Build ini kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua, membangun atau membuat. Build. Bentuk pertamanya menggunakan d, build. Oke. Kemudian kalimat keempat, coba perhatikan. Later setelah itu it began to rain, so we packed up and went home. Ada tiga, itu bentuk kedua. Pack ya, packet tulisannya, yang bacanya pack up, kemudian went, itu kata kerja bentuk kedua. Kemudian kalimat berikutnya, we were tired from our day at the beach, so we went to bed early. Ya. Capek ya, kemudian tidur lebih awal atau gasik ya. We were, kemudian ada when. Oke, intinya anak-anak kita menggunakan simple past tense. Oke, nah untuk simple past tense-nya langsung saja ya. Nah, coba anak-anak perhatikan di depan. Nah, ini rangkumannya dari simple past tense. Coba anak-anak perhatikan, anak-anak cermati dulu. Jelas ya di tampilan ya? Jelas, Pak. Iya Pak, jelas. Oke. Ada dua jenis kalimat. Kalimat yang pertama namanya kalimat apa itu? Di layar. Kalimat yang pertama namanya kalimat verbal. Kalimat yang kedua namanya nominal. Kenapa disebut kalimat verbal? Karena di sini ada kata kerja. Kata kerja itu verb, maka disebut dengan verbal. Nah, kata kerjanya itu harus dalam bentuk kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua itu yang bagaimana? Saya tunjukkan dulu. Nah, ini. Kata kerja yang tidak beraturan atau irregular.
tidak beraturan. Kata kerja yang tidak beraturan. Nah, maksudnya apa? Nah, kata kerja yang tidak beraturan itu ada 3 kelompok, ya. Lihat kelompok yang pertama. Cermati coba anak-anak. Coba cermati. Kelompok yang pertama ini fokusnya di mana ini? Ini bentuk pertamanya. Ini bentuk keduanya. 3. Bisa dipahami ya? Halo. Bisa Pak. Oke. Jadi kelompok yang pertama, kata kerja tidak beraturan itu yang bentuk pertama, kedua, ketiganya sama tulisannya. Ini gampang dihafalkan ini ya. Nah, harus ada terjemahnya juga ya. Nah, kita pakai yang bentuk kedua ini maksudnya ya. Kemudian kalau ada grup pertama berarti ada grup kedua, ada kelompok yang kedua. Perhatikan anak-anak. Nah, grup yang kedua, coba cermati. Grup yang kedua ini, coba cermati. Ini bentuk pertama yang sebelah kiri. Kemudian yang tengah itu bentuk keduanya. Kemudian yang kanan partisiple itu bentuk ketiganya. Yang kita pakai yang bentuk kedua. Nah, yang sama yang mana, yang beda yang mana? Lihat, bread, blade, bone. Sementara bentuk pertamanya bin, ya kan? Bentuk pertamanya ben, pakai D. Bentuk kedua tiganya pakai T. Nah, artinya bentuk kedua dan bentuk ketiganya sama, ya kan? Kemudian bentuk pertama ke satunya dan ketiganya sama, ya. Jadi ada 2 yang sama, ya. Jadi ada 2 yang sama, entah itu 1, 2 atau 2, 3. Nah, itu kelompok 2, ada 2 yang sama, ya. Tuh. Kemudian satu lagi kelompok yang ketiga, kelompok 3, grup 3. The three form are different. Ketiga-tiganya berbeda. Ya, kita pakai yang bentuk kedua. Tiga-tiganya berbeda. Rise, rose, risen. Ya. Awake, woke, woken. Be, was, been. Nah, tadi kata were tadi di sini ya. Kenapa kita pakai were? Ya kalau Dewi Ayu ya Dewi Ayu. Ya. Dewi Ayu. Dewi Ayu dan you menggunakan were. Kalau he, she, it menggunakan was. Ya. Maka to be kedua atau bentuk kedua yang kita pakai di sini sama ya. Oke, ini kelompok 3, tiga-tiganya beda. Kemudian kelompok 2 ya, yang apa namanya? Yang ada 2 ya. Kedua 3 atau yang 1 3. Kemudian kelompok yang pertama ini yang paling mudah, 1 2 3 sama bentuknya ya. 1 2 3 bentuknya sama. Nah, jadi ini yang paling mudah dihafalkan. Oke. Selamat siang Pak. Sarapannya sebentar lagi.
Oke, seperti itu anak-anak untuk kata-kata kerja ya. Tadi kalau kita pakai di kata kerja tadi dipakai apabila kalimatnya dalam bentuk kalimat verbal. Di sini we studied, ya, question tag. Ya, kata studied ini adalah kata kerja ya. Studied ini diperoleh dari mana? Ya diperoleh dari kata kerja bentuk kedua tadi. Nah, yang kita pakai yang bentuk kedua ini. Nah, di sini. Bisa dipahami anak-anak ya? Siap, bisa, Pak. Oke, pagi ini ada tamu Pak Mardianto. Coba Bu. Setrum apa? Internet ya. Murah itu. Bentar anak-anak ya, ada yang perlu dibanting, dibantu. Yang dididik ini dah urip kudune klip-klip ini tapi itu nggak ada. Oh dipindah HP. Oh, mesti pindah telur orang menurut Pak. Nambur ke belakang ke klien. Ini neng klien kono. Ada 2 klien. Sesuai. Oke, untuk kata kerja bentuk kedua. Oke. Yang kita pakai adalah kata kerja bentuk kedua. Apabila itu kalimatnya verbal ya anak-anak ya. Jelas ya anak-anak. Ada kalimat dalam bentuk positif, negatif dan interrogatif. Nah, kita not setelah subjek. Kemudian subjek ini kembali ke pertama study yang semula tadi studied. Kalau dalam bentuk negatif maka kata study itu berubah kembali ke bentuk pertama yaitu study. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya ya auxiliary ini diletakkan di awal kalimat. Jadi diletakkan di awal kalimat. Did we study? Kemudian question marknya jangan lupa. Oke. Ini untuk kalimat verbal. Nah, bedanya apa dengan kalimat nominal? Ya. Untuk kalimat nominal, ya, kalau verbal tadi ada kata kerjanya, otomatis kalau kalimat nominal tidak ada kata kerjanya. Nah, terus yang ada apa, Pak? Coba anak-anak perhatikan di sini. Kalau tidak ada kata kerja berarti di sini ada adjektif. Apa itu adjektif? Apa anak-anak adjektif? Halo. Kata sifat. Oke, masih menyimak dengan baik ya. Ada 47 siswa yang bergabung. Alright. Ada yang menjawab. Adjektif adalah kata sifat. Kemudian ada noun. Apa itu noun? Kata benda. Kemudian ada adverb. Apa itu adverb? Kata keterangan. Keterangan itu ada 3, yaitu keterangan waktu, tempat, dan cara. Nah, kalau tidak ada kata kerja pasti ada ketiga-tiganya ini. Contohnya ini. Nomor 1 contohnya. Ya. Kamu sakit. Kamu itu sakit. Nah, sakitnya kapan? Sakitnya minggu yang lalu. Lampau kan? Nah, sakitnya sudah lampau. Nah, maka kamu sakit di sini kan sakit kata sifat sakit, ya kan? Tidak ada kata kerja, yang ada kata sifat. Maka harus ada auxiliary. Ada to be were di sini. You were sick last week, ya kan? Kamu sakit minggu yang lalu. Nah, nggak ada kata kerja, yang ada to be, karena di sini adalah ada kata sifat. Ada juga noun, contohnya ya. Ayah saya itu direktur loh.
tapi tahun lalu, last year, sudah terjadi pada waktu tahun lalu. Sekarang nggak direktur, tapi direksi, ya, jajaran direksi di atasnya ya, mungkin presiden direktur dan sebagainya ya. Jadi direkturnya ini sudah tahun yang lalu, lampau ya kan. Seorang direktur itu kan kata benda, nah, nggak ada kata kerja kan. My father was a director last year. Loh kok ini pakai was Pak, tidak pakai were. Bedanya apa? Pakai was dan pakai were. Yang membedakan adalah subjeknya ini siapa. Ya kan? Kalau subjeknya itu ketiga tunggal, he, she, it itu pakai was. Tapi kalau Dewi Ayu ya, menggunakan were. Jelas ya anak-anak ya? Nah, ada adjective, ada noun. Oke, ada adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Contohnya bagaimana? Semalam saya tidurnya terlambat. Tidurnya kapan? Tadi malam. Lampau kan, sudah terjadi kan. Nah, tidak ada kata kerja kan. Yang ada adalah keterangan waktu tadi malam. Tadi malam ya. Ya kan. Atau on time. On time itu apa? On time. Tepat waktu, ya kan. Dia tepat waktu tidurnya misalnya, she was on time, ya kan. Ada kata was, kita sebut dengan to be karena di sini yang ada adalah adverb. Oke, itu anak-anak ya bedanya ya. Jadi pola kalimat dalam simple past tense itu ada dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke, jadi ada dua macam jenis kalimat verbal dan kalimat nominal. Polanya sama ya, yaitu pola dalam bentuk simple past tense. Selamat pagi Pak AJB. Ada tamu lagi nih anak-anak. Selamat pagi Pak AJB. Kenalkan Pak AJB. wajahnya mana? Nah, ini wajahnya. Pak AJB belum kelihatan. Nah, ini kenalkan anak-anak, ini Pak AJB. Ini kalau badminton KW 1 ini. Tidak terkalahkan dagelannya. Oke, Pak AJB, terima kasih. Wah, ini banyak tamu pagi hari ini anak-anak. Oke, anak-anak nanti di rumah bisa mencoba untuk pola kalimat yang menggunakan simple past tense ya. Kerangkanya seperti ini ya. Kalimat verbal dan kalimat nominal. Alright. Simple past tense sudah Pak Tris jelaskan. Kemudian irregular verbnya sudah Pak Tris jelaskan. Kemudian generic structure-nya sudah Pak Tris jelaskan ya. Untuk recount text sudah cukup jelas ya anak-anak ya. Oke, satu lagi anak-anak. Satu lagi. Nah, satu lagi Pak Tris beri contoh kalimat teks ya. Pak Tris contoh teks di atas di depan di layar ya. Pak Tris itu selalu keinget kalau ngajar di depan kelas ya. Perhatikan di depan kelas anak-anak, perhatikan di layar, perhatikan di papan tulis, perhatikan di depan. Sekarang perhatikan di layar. Oke. Contoh teks dengan judul A Beautiful Day at Jogja. Ini Pak Tes ngambil dari internet aja ya. A Beautiful Day. Ya, ini biar kelihatan semuanya. Oke. A Beautiful Day at Jogja. Oke, perhatikan ya. Last week my friends and I went to Jogja. We visited many places. Ya. Ada keterangan waktu apa ini anak-anak? Last week. Halo.
Anak-anak masih menyimak? Oke, Masih, Pak. apa artinya lanjut? Minggu yang Minggu yang lalu. Minggu lalu. Oke, rupanya ada jeda ya antara Pak Tris ngomong dengan suara sampai ke anak-anak. Oke, minggu yang lalu. Artinya waktunya sudah lampau. Kemudian kata kerjanya ada when, ada visit tulisannya ya, visit. Nah, visited. Nah, ini kita sebut dengan orientation ya, sudah kita bahas tadi. Kemudian selama di Jogja itu kejadiannya apa saja? Perhatikan di sini first, ya, first, kemudian second. Yang pertama-tama kita mengunjungi pantai Parangtritis ya. First, brightly and scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew. Also, there were many sellers who sold many cups of that first, yeah. And then second, we visit Kembimbira Local Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes. We looked around in that zoo and also took pictures of those animals. Then we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. Nah, untuk yang kedua ini kejadiannya cukup banyak ya. Mengunjungi gembira lokal, kemudian melihat banyak hewan, ya. Kemudian foto-foto, ya. Kemudian rasa lapar, kemudian ke restoran, ya. Setelah saya pulang, itu pada ini yang kedua. Kemudian disimpulkan, reorientasinya disimpulkan, ya. For me, that was a beautiful day. We really enjoyed it, and I hope I could visit again. Ya. Bagi saya itu indah banget ya. Saya sangat menikmatinya. Saya bisa melihat. Oke anak-anak, bisa dipahami anak-anak ya? Ya, bisa, Pak. Oke. Jam 8:40 ya. Sudah cukup ya. Oke anak-anak semuanya, sudah 3 materi yang Pak Tris sampaikan ya, yaitu tentang generic structure dari recount text, kemudian pola kalimat simple past tense, kemudian irregular verb bentuk ke-1, kedua, dan ketiga. Untuk latihannya, untuk materi ini ya, nanti tugas kedua ya, nanti Pak Tris kirimkan di kelas Kuiper kalian ya. Untuk tugas pertama kemarin, meeting pertama yang belum, beberapa anak yang belum tadi sudah dikerjakan di rumah ya. Kemudian nanti tugas yang kedua ini juga dikerjakan dengan baik ya. Untuk anak-anak ketahui, jadi nilai itu tetap saya rekap ya anak-anak ya.
Coba perhatikan di layar. Nah, seperti ini. Jadi nilai itu nanti kita masukkan atau Pak Tris masukkan ke rekap ya. Jadi misal 8A itu ada 32 anak ya. Nah, kita menggunakan teman per school tadi ya. Ini nilai yang saya download dari sini ya. Jadi ada downloadannya ini. Nah, nilai yang saya download dari sini untuk misalnya kelas 8B ya, itu nanti saya masukkan ke sini. Nah, tugas yang pertama, tugas kedua, tugas ketiga, keempat dan sebagainya ya. Di produk 1, 2, 3, 4 ya, nanti ketemu Pak Rafi rata-rata nilai ya. Yang kuning ini nilai keterampilan kan ke dalam rapot ya. Kemudian ini keterampilan ya. Nah, nilai-nilai yang ada di sinilah nanti yang akan menjadi rata-rata di sini yang akan Pak Tris masukkan ke nilai di rapot. Nah, jadi nilai-nilai ini lengkap nanti tinggal masukkan ke rapot. Kemudian tadi sudah dicek Pak Mardianto, sudah dipindah-pindah. Untuk nilai semester 1 kemarin sudah lengkap anak ya. Oke, sekilas coba diperhatikan. Jadi nilai-nilai ini harus penuh, harus ada di sini nilai-nilai semuanya. Contoh misalnya ini sebentarnya masih loading. Nah, ini contoh lengkap rata. Oh sorry, ini belum diganti rata-rata. Masih diganti ya. Nah, nilai rata-rata ini yang akan Pak Tris pakai untuk nanti di rapot ya. Oke, begitu anak-anak. Jadi untuk tugas-tugasnya nanti tolong dikerjakan dengan baik ya, ngumpul ke BJJ nanti biar nggak kerugiakan gitu ya. Oke, jam 9 kurang seperempat ya, sudah cukup materi untuk BJJ hari ini ya anak-anak ya. Pak Tris ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan, jaga diri baik-baik ya. Walaupun di rumah tetap harus berhati-hati. Oke, sebelum Pak Tris tutup, ada yang mau disampaikan anak-anak semuanya? Halo. Oke, sebelum Pak Tris tutup, coba hidupkan kameranya sebentar anak-anak semuanya. Bad network quality, oh kualitasnya jelek, networknya jelek ya. Coba dihidupkan kameranya, bentar anak-anak. Halo. Oke, sepertinya koneksinya yang kurang stabil ya. Tapi Pak ASDB dan Pak Mardianto juga mengecek ke sini. Alright. Oke anak-anak, nanti kita lanjutkan di meeting yang ketiga ya. Sekali lagi tugas-tugasnya nanti tolong dikerjakan, kemudian materinya juga dibaca di paper school ya. Oke, untuk BJJ hari ini cukup sekian ya. Kurang lebihnya Pak Tris mohon maaf ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Sepertinya memang ada jeda ya anak ya. Jadi antara suara Pak Tes masuk dengan yang didengarkan anak-anak itu terjadi delay ya. Jadi tidak langsung didengar dengan baik. Oke ya, kita meninggalkan kelas boleh. Silakan untuk menghemat kuota ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi next meeting ya, tetap jaga kesehatan. Dadah.